Sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal lah. Kebalik, kalau hulul Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah itu dulu. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih, ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih, ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih, bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih. Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Tidak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenanganku apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa, juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana, juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingan Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu.
Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus